Prajurit TNI ditahan, Indonesia didesak protes Malaysia. Prajurit TNI ditahan, Indonesia didesak protes Malaysia. TNI ambil tindakan tegas. Pemerintah terus berupaya membebaskan terkait ditahannya dua anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat atau AD oleh Polis Diraja Malaysia atau PDRM. Dua anggota TNI itu merupakan anggota Posei Saparan Satuan Setingkat Kompi atau SSK-2, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas, Batalion Infanteri Yonif 642 Kapuas oleh PDRM atau Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD di daerah Lundu, Sarawak, Malaysia. Dua prajurit TNI Angkatan Darat atau AD ditahan polisi Diraja Malaysia. Mereka diamankan karena memasuki wilayah Malaysia saat melakukan pengendapan di perbatasan. Ketua DPR Bambang Susatyo meminta pemerintah melayangkan surat protes kepada pemerintah Malaysia yang telah menahan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI selaku warga negara Indonesia atau WNI yang dilindungi negara. DPR harus meminta penjelasan resmi dari pemerintah Malaysia terkait insiden penahanan prajurit TNI tersebut. Demikian kata Bambang di gedung DPR pada Senin. Sebelumnya, dua prajurit TNI AD anggota Posei Saparan Satuan Setingkat Kompi atau SSK-2 Satuan Tugas Pengamanan Pembatasan atau Satgas Pamtas, Batalion Infanteri Yonif 642 Kapuas oleh Polis Diraja Malaysia atau PDRM daerah Lundu, Sarawak di perbatasan Malaysia yang dikaitkan dengan keberadaan motor ilegal yang dituduhkan kepada kedua prajurit. Pria akrab disapa Bamsud itu mendesak digelarnya rapat gabungan Komisi 1 DPR, Komisi 2 DPR, dan Komisi 3 DPR serta Badan Kerjasama Antar Parlemen atau Diplomasi Parlemen atau BKSAP DPR dengan Kementerian Luar Negeri, Duta Besar RI untuk Malaysia, Panglima TNI, Badan Intelijen Negara atau BIN, dan pemerintah daerah Kalimantan Barat untuk melakukan pencarian fakta atas dugaan keberadaan motor ilegal yang dituduhkan kepada kedua prajurit dimaksud. Komisi 1 DPR akan mendorong Markas Besar atau Mabes TNI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu untuk berkoordinasi dengan perwira penghubung di Malaysia untuk segera melakukan penyelidikan penyebab penahanan kedua prajurit TNI AD tersebut. Demikian ujarnya. Karena itu dia meminta Komisi 1 DPR mendorong Kemenlu untuk memanggil Duta Besar Malaysia di Indonesia, serta berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal RI dan International Labour Organization atau ILO RI, guna melakukan diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan upaya pembebasan dan pemulangan kedua prajurit TNI AD dan Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR agar melakukan pembicaraan bilateral secara insentif dengan Parlemen Malaysia guna mencari solusi terhadap upaya pembebasan dan pemulangan kedua prajurit TNI AD tersebut. Demikian ujarnya, harus dilindungi. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR El Nino Hamohi mengatakan pihaknya akan meminta konfirmasi kepada pemerintah melalui Kemenlu serta TNI sendiri soal penahanan dua prajurit TNI oleh otoritas Malaysia. Kita harus memastikan bahwa kita melindungi para prajurit kita, karena prajurit yang melindungi rakyat kita. Prinsip kita adalah memastikan tidak sejengkal pun tanah, air, dan udara kita luput dari perlindungan kita. Tidak juga satupun warga kita yang tidak kita lindungi. Demikian kata El Nino. Politikus Partai Gerindra itu meminta agar pihak TNI memberikan penjelasan secara utuh kepada masyarakat. Mabes TNI perlu menjelaskan dengan gamblang tentang peristiwa ini. Demikian kata dia. Dia pun meminta KBRI di Malaysia dan Kemenlu perlu membantu TNI untuk berbicara dengan pemerintah negeri jiran itu. Jika perlu, memastikan bahwa prajurit kita melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan internasional dan protap TNI.
Demikian pungkasnya, diurus Kemenlu. Terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizat Ryajuduk mengatakan, insiden 2 anggota TNI ditahan oleh otoritas Malaysia kini sedang ditangani Kementerian Luar Negeri RI. Oh iya, lagi diurus. Urusnya gimana? Ya kementerian lah, biar nanti mengeluh dulu lah. Nanti saya bantu. Demikian kata Ryamizat di gedung DPR pada Senin. Beredar kabar 2 anggota TNI diamankan di Malaysia karena mencuri motor di sana. Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Maijen TNI M. Sabrar Fadillah mengkonfirmasi kabar tersebut bahwa ada peristiwa seperti ini benar. Tetapi mohon bersabar untuk mendapatkan kronologis yang tepat dan terkait apa yang dilakukan. Demikian ujar Sabrar pada Jumat 23 Maret 2018. Menurut Sabrar, perwira penghubung di Malaysia saat ini sedang menuju ke tempat kejadian perkara. Mereka akan berkoordinasi dengan pihak berwenang di Malaysia untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi di sana. Kita punya perwira liaison di sana yang sedang menuju ke TKP dan berkoordinasi dengan pihak berwenang di sana untuk mengetahui peristiwa yang sesungguhnya. Demikian tuturnya. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat 2 anggota TNI yang ditangkap di Malaysia. Kabar tersebut mengatakan mereka ditangkap akibat mencuri sepeda motor di sana. Tak terima Natuna milik Indonesia, Malaysia tantang perang, ilmuwan ini beberkan bukti sejarah keterkaitan Pulau Natuna dengan Malaysia. Kedaulatan Republik Indonesia terhadap Laut Natuna diusik oleh seorang ilmuwan asal Malaysia yang membuat pernyataan cukup mengejutkan terkait sejarah Natuna sangat berhubungan Malaysia. Dikabarkan salah satu media milik Malaysia, M-Star 7 pada Desember 2013 lalu, Mohd Hasmi Mohd Rusli, dosen senior di University Sains Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography and Environment, University Malaysia, Terengganu, menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia. Menurut Mohd Hasmi Mohd Rusli, jika dilihat pada peta Asia Tenggara, terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu jika ditarik garis lurus daripada pantai negara bagian ke arah timur. Sedangkan perbatasan Indonesia jelas melengkung ke atas dan tidak dalam satu garis lurus. Dengan lantang, sang ilmuwan mengatakan masuk akal jika Kepulauan Natuna tidak memiliki hubungan dengan Indonesia. Berdasarkan sumber sejarah, masuk akal untuk mengatakan bahwa Kepulauan Natuna tidak ada hubungannya dengan Indonesia, ujarnya. Dikatakannya Kepulauan Natuna berbeda dengan jajahan Belanda lainnya di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Makassar, dan Papua. Wilayah-wilayah tersebut adalah milik Indonesia yang mewarisinya dari bekas penjajahan Belanda ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ia menjelaskan jika konsep yang melekat dalam hukum internasional ini disebut uti possidetis juris. Ketika perjanjian 1824 dibuat, Kepulauan Natuna masih berada di bawah pengaruh Kesultanan Melayu melalui kekuasaan yang mulia Wan Muhammad Al-Fatani. Juga perjanjian 1824 tidak sesuai eksplisit menampakkan Pulau-Pulau Natuna di bawah pengaruh Belanda. Padahal jika Traktat 1824 dicermati, Belanda tidak berhak membuka pemukiman di wilayah utara Pulau Singapura yang jelas-jelas berada dalam wilayah pengaruh Inggris. Logikanya mengingat Kepulauan Natuna masih berada dalam wilayah hukum pemerintah Johor ketika perjanjian 1824 ditandatangani. Seharusnya berada di bawah pengaruh Inggris yang merupakan pelindung Kesultanan Johor saat itu. Oleh karena itu mungkin ada argumentasi yang mengatakan Kepulauan Natuna seharusnya bersama Malaysia ketika Kesultanan Johor merdeka dalam Federasi Malaysia pada tahun 1957 melalui konsep uti possidetis juris. Ucap Mohd Hasmi Mohd Rusli, dijelaskannya Indonesia secara resmi memasukkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya pada tahun 1956, setahun sebelum Malaya merdeka dan 6 tahun sebelum konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Malaysia saat itu masih di bawah kekuasaan Inggris dan belum menjadi negara berdaulat untuk mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Meskipun Malaya mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan menjadi Malaysia pada tahun 1963, konfrontasi Malaysia-Indonesia yang terjadi pada tahun 1962 hingga 1966 mungkin telah mengalihkan perhatian pemerintah Malaysia saat itu yang lebih fokus untuk mengakhiri konflik dengan Indonesia. Sementara itu Indonesia membutuhkan Kepulauan Natuna agar dapat ditarik garis kepulauan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam wilayah Indonesia untuk mewujudkan laut kepulauan untuk memenuhi cita-citanya menjadi negara kepulauan berdasarkan hukum maritim internasional. Oleh karena itu, kemungkinan besar atas dasar keinginan untuk mengakhiri konfrontasi dan berdamai dengan tenaga sekutu, masalah klaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna mungkin belum menjadi prioritas pemerintah Malaysia saat itu. Sampai saat ini Malaysia mengakui posisi kepulauan
Sampai saat ini Malaysia mengakui posisi Kepulauan Natuna sebagai wilayah di dalam wilayah Kepulauan Republik Indonesia. Dalam konsep hukum internasional, suatu wilayah dapat diperoleh oleh pemerintah atau kekuasaan yang berkuasa melalui 4 cara, yaitu perluan wilayah melalui cara alami, Dalsion,